prihatin, banyak alat ini ternyata adanya di luar negeri, bukan di kita. 158 alat musik ini ada di luar negeri dan semua original punya kita. Sebelum ini Rinding Malam belum diakui minimal oleh negara, tapi dalam perjalanan saya dari Malang Utara, Selatan, Timur, Barat, bahkan pusat di kota Malang, banyak sesepuh-sesepuh yang pernah mendalami itu. Pembuatannya, kalau boleh jujur, dibutuhkan, sangat dibutuhkan kesabaran, sangat dibutuhkan ketelatenan. Pelan-pelan saja, bukan hanya sabar tapi harus telaten. Bagaimana akhirnya Rinding dikenal sebagai harpa mulut yang dibuat dari bambu dan dilengkapi tali. Rinding sendiri memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah, seperti Karinding di Jawa Barat. Nah, di Malang sendiri ada Galejo atau Galeri Bejo yang hingga kini memproduksi alat musik tradisional rinding khas Malang. Seperti apa tampilan rinding Malangan yang satu ini? Kami punya liputannya untuk Anda. Alat musik tradisional yang Anda lihat sekilas mirip seruling, tetapi namanya adalah rinding. Cara memainkan pun cukup unik. Rinding diletakkan di bibir dan ditiup perlahan sambil tali ditarik. Jarum yang ada di tengah rinding akan bergetar dan muncul bunyi. Berbeda dari gamelan, rinding termasuk alat musik tradisional yang cukup jarang digunakan. Hal itulah yang mendorong seniman asli Malang, Bejo Sandi, untuk melestarikannya di Galejo. Setelah berhasil dengan risetnya, dia mulai membuat sendiri rinding khas Malang. Bahkan berkat keuletannya itu, dia pun menyabet penghargaan nasional tahun 2018 yang diakui oleh Kemendikbud. Tak salah jika kemudian dia memberanikan diri memasarkan rinding Malangan ke berbagai daerah. Saya mengenal itu mulai SD tahun 85 di Jawa Barat, kemudian masuk Malang sekitar tahun 2012. Saya sangat merasa mencintai karena satu yang paling utama adalah saya prihatin, banyak alat ini ternyata adanya di luar negeri, bukan di kita. 158 alat musik ini ada di luar negeri dan semua original punya kita. Sebelum ini Rinding Malam belum diakui minimal oleh negara, tapi dalam perjalanan saya dari Malang Utara, Selatan, Timur, Barat, bahkan pusat di kota Malang, banyak sesepuh-sesepuh yang pernah mendalami itu. Dalam perjalanan sosialisasi bahwa sekian banyak ada alat musik harpa mulut ini di Indonesia, ternyata Malang punya. Dari bertemu dengan sesepuh-sesepuh itu, yang satu yang paling utama adalah bahwa ternyata mungkin seluruh Indonesia kita tidak punya modul, hanya bentuk saja, ukuran kita tidak punya. Akhirnya bagaimana saya mencoba membangkitkan sesuatu bahwa ini Malang. Jadi di ukuran yang kita bikin di sini, insya Allah itu Malang, ciri khasnya rinding Malang dengan bentuk dan ukuran yang hanya di Malang ada. Kalau di luar negeri rata-rata hanya punya dua jenis cara membunyikan, sistem membunyikan, entah itu ditarik atau dijawil, ditutul atau ditoel. Tapi Indonesia punya 3 jenis atau cara sistem pembunyian, tambah satu lagi adalah dipukul. Nah, ternyata di luar negeri pun hanya maksimal
2 bentuk saja, tetapi di Indonesia punya minimal 158 bentuk dan sebutan. Itu yang membuat saya semakin lagi mencintai Indonesia itu kaya. Kalau dari swasta, sekitar tahun 2018 kita mendapat penghargaan peringkat 45 dari 117 nasional. Itu alhamdulillah syukur sekali. Kemudian setelah 2 tahun Rinding Malang itu bisa diterima di pencatatan warisan budaya tak benda dari Kemendikbud. Itu sebuah penghargaan buat kami pelaku ini. Untuk membuat rinding Malangan, Bejo, sapaan akrabnya, harus menyiapkan bambu pilihan sebagai bahan utama. Setelah dipotong, dia pun menyusun nada-nada pentatonik dari bambu tersebut dengan talinya. Kemampuan inilah yang tak semua orang miliki. Pembuatannya, kalau boleh jujur, sangat dibutuhkan kesabaran, sangat dibutuhkan ketelatenan. Jadi pelan-pelan saja, bukan hanya sabar tapi harus telaten. Bagaimana akhirnya lidah lengan itu tidak memiliki rongga yang terlalu besar. Itu yang utama. Tapi juga yang terakhir adalah kesadaran. Kita betul-betul sadar bahwa alat ini akan berbunyi bukan dari kita, tetapi alat itu sendiri sudah akan menghasilkan bunyi. Kita hanya membantu saja. Itu yang utama. Di Galeri Bejo yang berlokasi di Jalan Ranakah nomor 12, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang itu, dia pun memasarkan rindingnya. Sebagian pecinta musik tradisional juga kerap memesan rinding Malangan lewat media sosialnya. Siapa sangka, rinding Malangan buatan Bejo telah dipasarkan ke berbagai wilayah Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, hingga Bali. Kalau saya secara pribadi sangat mengharapkan semakin banyak pelaku dalam hal produksi, membuat, semakin banyak pelaku sebagai pemain, semakin lagi banyak pelaku. Yang paling utama adalah literasi. Kita bikin buku, kita bikin catatan, kita bikin sebuah histori yang tercatat bahwa Malang punya rinding Malang. Itu harapan saya. Kemudian yang terakhir mungkin kalau misalnya bisa, ini mimpi, semoga di suatu saat nanti pelaku-pelaku yang sepuh yang masih hidup dan pelaku-pelaku sekarang siapapun itu, entah itu pembuat, pemain, kita kumpul bareng. Malang punya rinding Malang. Dari Kota Malang, Kidot Mayantara Media Group melaporkan. Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami. Untuk mendapatkan update info terbaru kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Install aplikasi e-Pasar dari Google Play Store sekarang juga.